Dimulai saja ya. Oke, oke. Nanti Silakan. peserta biar menyesuaikan saja, karena memang kondisi tidak bisa dipaksakan, tapi bisa dimaksimalkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan sehat walafiat walaupun peserta belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, saya akan menyapa dulu. Selamat siang peserta yang ada di rumah masing-masing. Kemudian selamat malam Mbak Siang, Udin. malam. Oh ini anu ya, di setting gitu ya. Ya, sehat Mbak Udin? Share screen. Belum, belum. Sehat, Benar. sehat, alhamdulillah, sehat, sehat. Alhamdulillah. Oke. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari zaman kejahiliahan menuju jalan yang terang benderang. Langsung saja dalam kesempatan kali ini kita masuk materi yang ketiga, kedua, maaf, yaitu tentang psikologi keluarga yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Saifuddin yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang nanti akan menyampaikan berkaitan dengan psikologi keluarga, ya. Kurang lebih ya berkaitan dengan hubungan ya, komunikasi antar suami dan istri ya. Tidak dipungkiri bahwa adanya perceraian, adanya percekcokan di dalam rumah tangga karena ketidakharmonisan atau salah pemahaman, kurang sepemahamannya antara suami dan istri. Maka materi psikologi keluarga ini sangat penting sekali bagi kita semua agar kita dapat saling memahami antar suami dan istri. Mungkin tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami pasrahkan kepada Pak Ahmad Saifuddin. Monggo Pak, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqni fahma amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Mas Bayu selaku host dalam kegiatan bimbing virtual ini dan juga para satin yang bisa mengikuti kegiatan ini secara virtual. Ya mungkin ini suatu yang baru yang diinovasi oleh Mas Bayu, yaitu kegiatan bimbingan perkawinan yang dilakukan secara virtual. Alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan dengan berbagai macam problematikanya ya Mas Bayu. Ya tapi ya semoga kegiatan ini menjadi nanti menjadi masukan khususnya untuk Kemenak dalam ini Bimas Islam baik di tingkat kabupaten, provinsi atau mungkin bahkan di tingkat pusat, bahwa bimbingan perkawinan ini sebenarnya juga memungkinkan untuk dilakukan secara virtual seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kami mulai, perkenalkan nama kami Ahmad Saifuddin yang sehari-hari bertugas sebagai penyuluh agama di KUA
Kecamatan Ngablak. Sekitar 2014 sampai 2018 itu alhamdulillah bisa juga menjadi penyuluh juga di Kecamatan Pakis. Jadi ya sedikit banyak sudah mengenal medan bagaimana daerah Pakis itu dengan segala macam ya keindahan alamnya, karena ternyata di Pakis juga banyak tempat wisata dan yang lain lah. Dan juga bagaimana masyarakat Pakis secara umum sedikit banyak sudah memahami. Termasuk juga khususnya dari apa yang kita lakukan saat ini, bahwa ini merupakan bimbingan perkawinan, bukan ini pranikah ya, bimbingan Pranikah. pranikah ya, Yeah. yang yang diberikan kepada para calon pengantin, yang kebetulan memang calon pengantin ini termasuk calon pengantin yang muda. Ya, semacam itu pilihannya Mas Bayu seperti itu. Dan ini juga menjadi salah satu penelitian saya waktu kuliah kemarin, bahwa memang di Kecamatan Pakis ini terjadi banyak pernikahan di bawah usia nikah yang ditentukan pemerintah. Ya mungkin secara budaya di Pakis itu bukan termasuk di bawah usia nikah, karena mungkin memang budayanya seperti itu. Tapi mungkin untuk secara aturan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, bahwa memang pernikahan yang sah, yang boleh itu dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang usianya minimal 19 tahun. Macam itu. Kalau beberapa tahun yang lalu itu kan memang usianya yang putri 16, yang laki-laki 19. Tapi itu pun ternyata juga masih ada Mas Bayu di Kecamatan Pakis itu. Ketika aturan putrinya 16 itu ternyata ada yang memang juga di bawah 16 tahun. Jadi memang itu fenomenanya di Kecamatan Pakis seperti itu. Oleh karena itu, saya mengambil sebuah penelitian tentang bagaimana meningkatkan kematangan emosi bagi pasangan nikah usia dini. Seperti yang mungkin Mas dan Mbak ini semua yang akan dilakukan ini. Oleh karena itu, biar bagaimana kita siap dalam mengelola psikologi dan juga dinamika keluarga seperti materi yang akan kita sampaikan seperti saat ini. Ya, baik. Selanjutnya, oh ya, nama saya, tadi udah ya, Ahmad Saifuddin ya, aslinya dari Gerabak, Kecamatan Gerabak. Baik, langsung saja bahwa ini kemarin mungkin sama Ibu Azizah Hirawati itu sudah disampaikan tentang 4 pilar perkawinan. Yang pertama adalah zawaj, kemudian misakon ghalidho. Zawat itu berpasangan ya, bahwa kita nikah itu juga sudah ada pasangannya. Kita daftar nikah di KUA itu juga sudah harus ada pasangannya. Kalau belum ada pasangannya, ya tentunya belum bisa daftar di KUA. Makanya memang sejak awal Mas dan Mbak calon pengantin ini harusnya juga mempersiapkan diri, menata mental, menata segalanya, bahwa apa yang dilakukan ini adalah dalam rangka untuk kebaikan bersama, zawaj, berpasangan. Bahwa jenengan semua itu sudah tidak hidup sendirian secara individu, tapi harus sudah ada orang lain, dalam ini pasangan Anda, suami Anda, atau istri Anda. Makanya konsep zawat ini sejak awal harus difahami betul. Jadi apa yang segala sesuatu yang kita lakukan itu dalam rangka kebersamaan. Bukan mikir aku kepenak, pasanganku pikir carry, seperti itu. Itu nggih. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah misakon ghalidho.
yaitu sebuah komitmen. Ya pastinya harus ada komitmen. Tanpa komitmen ya mungkin orang tekan KUA. Karena salah satu wujud awal komitmen itu paling tidak ya sudah sampai KUA itu meskipun baru mendaftar. Kalau sudah Mas dan Mbak ini sudah lama kenal, ada yang mungkin di atas 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, tapi kok selama ini tidak sampai KUA, itu ya berarti belum ada misakon itu ataupun komitmen. Nah, itu. Jadi minimal nilai komitmen sudah sampai KUA itu ya mungkin 75% lah, seperti itu. Kok nggak 100%? Nah, 100% kalau sampai tua, sampai punya keluarga, punya anak, bahkan sampai apa nenek-nenek, simbah-simbah itu masih bertahan. Nah, itu berarti memang ada misakon itu, ada komitmen bersama untuk hidup bersama dengan segala permasalahannya, dengan segala perbedaan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian selanjutnya ada muasyarah bil ma'ruf, yaitu saling memperlakukan dengan baik. Jadi ada ketersalingan ya, jadi podo-podo apa memperlakukan pasangan itu dengan baik. Sing lanang yo mencukupi, melindungi, seperti itu ya. Kewajiban nafkah lahir dan batin itu juga harus diberikan kepada pasangan atau istrinya. Seorang istri juga harus kewajiban utamanya adalah berbakti pada seorang suami. Seperti itu ya. Gimana wujud baktinya, yaitu mungkin berbeda-beda tiap pasangan. Karena wujud baktinya wis cukup ngeladeni apa mungkin dahari apa unjukani dalam hal keseharian. Tapi mungkin juga ada yang ngeladeni ya kudu kabeh sekabehane. Segala sesuatu dilakukan oleh seorang istri dalam rangka berbakti ngeladeni, juga ada yang seperti itu. Tapi makanya Mas dan Mbak kan mungkin sudah saling mengenal siapa pasangannya. Sudah tahu segala kelebihan dan kekurangan pasangan. Seperti itu. Jadi ya silahkan bermuasyarah bil ma'ruf, yaitu saling memperlakukan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah musyawarah. Dalam rumah tangga pastinya harus ada musyawarah, ada komunikasi. Ya meskipun pasangan ini ada yang cenderung pendiam, meneng wong akeh ngomong lah, seperti itu. Tapi ya ketika memang ada permasalahan yang harus dipecahkan bersama, itu ya harus menyampaikan. Sing akeh omongi, yo jangan terlalu banyak bicara. Soyo akeh omong, yang menengan maka akan semakin diam. Biasanya seperti itu. Makanya dalam musyawarah harus saling menghargai, menghormati, dan harus menyampaikan apa ya ide, pikiran dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang akan dihadapi ketika nanti dalam usia pernikahan, dalam masa-masa pernikahan itu. Memang pernikahan itu tidak otomatis atau tidak jaminan bernikah itu akan senang bahagia terus selamanya. Saya pastikan Mas dan Mbak ini yang mungkin sudah kenal itu pasti pernah toh saling diam-diaman karena emosi, ora cocok, yo mungkin karepe sing lanang A, karepe sing wedok B. Ora gelem ana sing gelem ngalah. Diaman. Itu seperti itu kan saya tanyakan pada beberapa pasangan yang lain di luar sana, itu bahkan ada yang pernah putus, putus terus nyambung macam itu. Bahkan ada yang seperti itu. Nah, itu yang akan terjadi di selama pernikahan juga. Jangan dikira bernikah terus bahagia selamanya tanpa ada permasalahan, tanpa ada
kerikil-kerikil yang mengganggu itu jangan diharap seperti itu. Pasti akan ada. Gusti Allah itu pasti akan memberikannya sedikit ujian-ujian kepada seorang pasangan. Urip dewi yo bermasalah, urip bersama yo kadang ya memang Allah memberikan permasalahan biar kita lebih banyak bisa lebih dewasa yang jelas. Ini salah satu nanti yang akan kita bahas. Lebih emosinya lebih matang seperti itu. Ya, jadi itu 4 pilar yang mungkin kemarin sedikit banyak sudah disampaikan oleh Ibu Azizah di sesi kemarin. Ya, saya hanya menambahkan karena memang ini sangat terkait dengan apa judul kita, materi kita, yaitu mengelola psikologi ya psikologi itu kejiwaan, ya kejiwaan kita, apa mental kita lah semacam itu. Dan bagaimana nanti dinamika dalam berumah tangga itu, macam itu. Tapi paling enggak jika kita memegangi 4 pilar ini, memahami dan bisa melaksanakan, insya Allah tidak akan, ya ada permasalahan itu pasti, ya ada permasalahan itu pasti, nggak mungkin kok terus hilang semua permasalahan bar nikah. Meskipun dalam ayat Al-Quran Allah sudah menyampaikan bahwa nikah itu dalam rangka untuk sakinah, kita sekunu ilaiha, agar kita itu merasa tenang, aman, gitu. Tapi ya itu tetap harus diusahakan. Makanya ukurannya nek awak dhewe nikah iki kok burung sakinah, burung ayem, tentrem seperti itu ya, pasti akan ada apa-apanya dengan diri kita. Entah diri kita sendiri atau pasangan kita. Jika kita tahu diri memang itu masalah dari diri kita ya, baiknya kita bisa memperbaiki diri. Kalau memang itu masalah dari pasangan kita ya, diingatkan dengan cara yang baik pastinya. Orang juk nesu-nesu nyalah-nyalah ke menghakimi seolah-olah salahnya ada pada pasangan kita dan kita merasa benar sendiri ya. Saya kira itu enggak seperti itu. Gitu nggih. Jadi ada 4 pilar ini yang harus dengan Mas dan Mbak ini jalankan selama pernikahan. Kemudian juga ada ini kemarin juga mungkin sedikit banyak Mbak Aziza juga sudah memberikan 3 segitiga cinta ini. Bukan cinta segitiga ya. Jangan dibalik. Nah, cinta segitiga bahaya ini bagi calon pengantin ini. Apa itu cinta segitiga? Ya berarti ada orang lain yang merecoki. Pasangan kan 2, laki-laki dan perempuan. Kalau segitiga ya berarti, ya kecuali kalau memang sudah dibolehkan saling ridho semacam itu. Kemarin di daerah mana itu kan ada yang nikah istrinya langsung 2, ya itu berarti cinta segitiga seperti itu. Tapi kan saling ridho. Jangan coba-coba kalau nggak berani. Nek wani-wani aja wedi-wedi ini, nek wedi aja wani-wani. Gitu ya Mas Bayu ya. Ya Mas ini yang hadir Mas Daryanto sama Mbak Septi. Kalau boleh bicara Mas Daryanto sama Mbak Septi ini pasangan atau beda beda pasangan ini Mas Bayu? Beda pasangan. Oh beda pasangan ya. Jadi Oke. yang pasangan satu diwakili calon suaminya Mas Daryanto, yang satu Mbak Septi. Seperti. Mas Daryanto pengen dengar suaranya Mas Dar. Assalamualaikum. Coba di anu Mas Dar. Bisa. Mbak Septi suaranya aja wis. Assalamualaikum. Di unmute mikrofonnya. Bisa nggak? Oh. Kalau admin nggak bisa unmute ya Mas. Tapi Mas Daryanto, Assalamualaikum. Oh, belum ada jawaban. Ya nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Mas Bayu, suara saya jelas ya Mas Bayu ya? Jelas, Pak, jelas. Oke, Ya, jelas, baik. jelas. Baik, selanjutnya ada masih dalam rangka awal ini dasar-dasar pernikahan, kemudian komponen hubungan pernikahan, bahwa ada segitiga cinta. Yang pertama di atas itu komitmen, kemudian ada kedekatan emosi dan juga gairah. Kalau dari yang teks yang ada yang bisa Mas dan Mbak baca, bahwa komitmen itu yaitu
bagaimana suami istri itu sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh. Seperti tadi. Misalkan ghalidha itu komitmen. Tapi di antara tiga ini, biasanya calon pengantin itu mengawalinya dengan kedekatan emosi. Kalau diawali dengan komitmen itu biasanya perjodohan. Si A, anaknya si A langsung dijodohkan sama anaknya si B. Itu biasanya seperti itu. Itu ketika komitmen di awal. Tapi nek rata-rata calon pengantin sekarang itu awalnya bukan komitmen tapi bermula dari kedekatan emosi. Apa itu kedekatan emosi? Ya bentuk muncul rasa kasih sayang, kemudian rasa tertarik, merasa cocok, merasa kok apa ya, ya mungkin merasa melihat kelebihan-kelebihan pasangan. Itu semacam itu. Kemudian ada juga gairah. Nah, ini gairah itu hubungannya dengan yaitu seperti yang tertulis di apa ini di apa di PowerPoint saya ini bisa dibaca sendiri guys, seperti itu. Karena ibaratnya gairah itu generator. Tanpa gairah yo kedekatan emosi ini mungkin akan hilang. Nah, makanya kalau dalam baik untuk tiga hal ini, komitmen, kedekatan emosi, gairah, memang ini semuanya harus ada, ya harus ada karena memang ya kalau tidak ada salah satunya pastinya nanti akan ada pincang lah semacam itu. Misalkan gini, ada kedekatan emosi dan gairah saja yang ada. Ini tidak beda dengan pergaulan bebas. Ya, coba Mas dan Mbak para peserta ini bisa melihatlah teman-teman yang di luar sana. Ya, bisa ya? Sudah ya? Masuk? Baik. Baik. Kalau ada ini ya memang idealnya kombinasi itu 3 komponen kedekatan emosi, gairah, dan komitmen. Jika ada kedekatan emosi dan gairah tanpa komitmen ya mungkin bisa jadi itu hanya jatuh cinta dan itu mungkin bisa bertahan lama tapi ya tanpa komitmen. Jadi kadang ini yang sering dirugikan adalah pihak perempuan macam itu. Ya, pihak perempuan karena apa? Ya mungkin tadi yang saya sampaikan bahwa kedekatan emosi dan gairah ini kalau dibiarkan lama itu kemungkinan akan terjadinya pergaulan bebas. Jadi mohon maaf hubungan seks di luar nikah sehingga terjadilah kehamilan di luar nikah semacam itu. Karena adanya hanya ya kita saling menyayangi, misalkan pasangan itu saling menyayangi, saling memang cinta dan sebagainya, apalagi ditambah gairah ya akhirnya ketika kita nggak punya kontrol diri dalam pergaulan atau mungkin kita tidak punya basic ilmu keagamaan yang kuat dan sebagainya, mungkin salah satunya seperti itu ya akan mudah sekali terjerumus ke dalam kehidupan pergaulan bebas macam itu. Apalagi sekarang disupport dengan tayangan-tayangan di HP kita. Di Android kita itu kita bisa melihat dari yang paling hitam sampai yang paling putih lah berarti itu. Ada semuanya gitu. Nah, makanya kalau tanpa komitmen yaitu seperti itu akan jadi ya akhirnya terjadi pergaulan bebas macam itu. Kemudian kalau gairah dan hanya gairah dan komitmen tanpa kedekatan emosi, nah itu ya tidak akan tentram. Masuk kita akan
menikah dengan orang yang tidak kita cintai. Kita tidak merasa cocok lah semacam itu. Atau kita inginkan lah. Kan tidak ada kedekatan emosi. Makanya ya, ini akan kalau dibiarkan ya akhirnya tidak tentram kalau di sini. Ya, jadi harus ada kedekatan emosi. Memang mungkin ada ketika menikah itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, dijodohkan. Ada beberapa ya mungkin pasangan itu dijodohkan, tidak emosinya tidak dekat karena memang mungkin baru kenal. Tapi sudah kadung dijodohkan lah, sudah ditentukan tanggalnya lah. Makanya apa? Ketika proses perjodohan dari orang tua gitu, memang ada yang akhirnya bisa menjadi dekat secara emosi. Di perjalanan waktunya itu akhirnya merasa cocok atau merasa ya tertarik satu sama lain akhirnya. Macam itu. Nah ini makanya ini juga bisa dari tidak tentram menjadi tentram ketika kedekatan emosi ini bisa muncul semacam itu. Meskipun awalnya kita mungkin tidak ada rasa tertarik atau kecocokan lah semacam itu. Kemudian yang keempat ini jika komitmen dan kedekatan emosi tapi tanpa gairah. Jadi kita tidak ada ketertarikan sama sekali. Ya secara emosional kita dekat lah. Tapi seperti di slide yang sebelumnya Mas Bayu. Apa itu slide sebelumnya di backspace? Nah itu. Gairah itu dalam kehidupan suami istri memang tidak lepas dari hubungan suami istri seperti itu, hubungan seksual lah semacam itu. Ya, jadi kalau sudah nikah kok mohon maaf salah satunya mungkin tidak bisa melayani semacam itu. Melayani dalam tanda kutip ya seperti itu. Itu pasti sekian lama ya mungkin sebulan 2 bulan mungkin masih bisa nerima. Tapi kalau selama menikah kok sama sekali tanpa ada kegiatan yang seperti itu ya pasti akan ada hal-hal yang akan muncul permasalahan-permasalahan. Slide selanjutnya Mas Wai. Itu. Karena ternyata memang ada kok di pengadilan agama yang mengajukan perceraian itu karena mungkin salah satunya itu tidak bisa melayani semacam itu dalam hal kehidupan seksual semacam itu. Ya, jadi makanya ini juga perlu. Gairah itu perlu. Apalagi kalau nganten anyar itu biasanya tanpa jadwal. Ya ngono Mas Bayu ya. Tanpa jadwal. Karena sudah berkeluarga, sudah punya anak 1, 2 itu ya itu biasanya mulai terjadwal, apalagi punya kesibukan yang lain macam itu. Kemudian selanjutnya ketika kedekatan emosi, adanya hanya kedekatan emosi tanpa ada gairah dan komitmen ya ibaratnya ini kita hanya sebatas teman, persahabatan saja, friendzone ibaratnya. Kalau bahasanya Cah Nom ini kita hanya friendzone di zona pertemanan saja, tidak ada zona apalah komitmen atau apa. Karena ya tidak beda dengan teman-teman, kita punya teman sekolah, punya teman kerja, punya teman rumah, tetangga itu ya berarti hanya cuma kedekatan emosi tanpa ada gairah dan juga komitmen apa-apa. Ya itu. Kemudian ini yang paling bahaya itu ketika hanya ada gairah, nggak ada komitmen, nggak ada kedekatan emosi. Ini tidak beda dengan mungkin istilahnya tidak beda dengan di area lokalisasi. Tahu ya, area lokalisasi. Itu kan adanya cuma gairah, dok. Mereka nggak saling kenal, mereka juga nggak dekat, apalagi kok ono komitmen, tapi mereka ada gairah untuk melakukan seperti itu. Nah, makanya ini tidak beda dengan di daerah lokalisasi seperti itu. Kemudian yang terakhir komitmen tok. Tidak ada wis ora cedak, ora saling tertarik, wis ora ono gairah. Yo ini tinggal menunggu, ibaratnya kita hidupnya di ujung tanduk. Meh glimpang ibaratnya. Hampir jatuh, ibarat telur di atas ujung tanduk lah ibaratnya. Ning ono komitmen. Ya wong urip bebojoan misalkan,
sudah nikah kok belas ora ono tertarik, tidak saling sayang menyayangi, apalagi orang ono gairah, ya wis. Makanya istilahnya empty love itu apa? Cinta yang kosong. Seperti itu ya. Makanya itulah 3 komponen itu memang harus menjadi apa bagian dari kehidupan Mas dan Mbak semuanya. Next, Mas. Baik, kemudian ada tahap perkembangan hubungan. Jadi hubungan dalam rumah tangga itu memang ada beberapa tahap hubungan. Jadi ada memang berbeda ketika kita hidup setahun awal, itu biasanya kita bisa saling apa ya kayak seneng-senengnya lah ibaratnya. Lagi menikmati masa-masa yang indah itu tahun-tahun awal. Nah, nanti ketika sudah masuk tahun kedua, ketiga itu kita sudah mulai kembali ke awal, kembali sebelum nikah. Misalkan kita punya hobi, itu biasanya akan muncul lagi. Ketika awal-awal mungkin kita bisa saling menghargai karena saya seneng lah semacam itu. Tapi ketika tahun-tahun itu, tahun-tahun selanjutnya itu biasanya yang kebiasaan-kebiasaan lama ketika kita masih bujang, masih sendiri itu biasanya akan muncul lagi. Hobi-hobi yang seperti itu. Makanya ini perlu dikelola. Ya nggak apa-apa kita mempunyai hobi itu nggak masalah. Cuma kita harus tahu prioritas. Ini bisa ada materi kebutuhan nggak, Mas? Mas Bayu? Nanti, Mas. Sebentar lagi ini. Sudah 20 menit, 15 menit lagi. Oh gitu. Okay. Oke, ya. Nanti akan disampaikan oleh materi selanjutnya tentang prioritas kebutuhan dalam rumah tangga. Kemudian kebanyakan pasangan tidak memahami tantangan ini dan karena tidak siap mengelola tantangan. Nah ini, ketika kita tidak siap mengelola dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, nah ini maka kita harus siap untuk ya hal yang buruk. Makanya kegiatan ini dalam rangka kita lebih memahami pasangan kita pastinya. Ya, lebih bisa menyikapi segala macam perbedaan yang ada dalam rumah tangga seperti itu. Kemudian selanjutnya setiap tahap perkembangan hubungan akan berkuat. Ya, kemudian tadi tiga cinta, mana kita memupuk kedekatan emosi. Yang pertama ya, jadi memang kalau sudah segitiga cinta itu sudah ada di awal, kan kita sudah menikah lah. Artinya bahwa sejak awal kita memang sudah ibaratnya gampang bahasanya saya wis pacaran seperti itu. Sudah secara emosi sudah dekat. Kemudian bertahan sampai mungkin tadi ada yang setahun, 2 tahun, ada yang 2 bulan, 3 bulan, tapi bertahan. Itu berarti memang sudah memang sudah ada unsur-unsur yang bisa memang mendekatkan hubungan. Kemudian ditambah lagi dengan komitmen tadi. Nah, kalau 3 itu sudah kita dapatkan, komitmen itu artinya tadi paling tidak tanda awalnya bahwa kita sudah nikah, sudah daftar nikah, sudah nikah, itu ada komitmen. Jadi 3 itu memang penting. Itu. Nah, yang sifatnya statis itu komitmennya. Kalau sudah nikah kan selesai. Kita sudah ibaratnya sudah punya buku nikah, statusnya sudah menikah, ora perawan, ora joko, ora bujang lah. Statusnya sudah menikah. Itu kan komitmen itu sifatnya statis. Nah, yang perlu kita jaga itu justru ketika yang bawah. Jadi komitmen tadi di atas, kedekatan emosi dan gairah inilah yang harus dijaga. Ya, kedekatan emosi menjaganya dengan buka dalam komunikasi, musyawarah tadi, saling terbuka. Jangan banyak rahasia di antara suami istri. Boleh ada rahasia, tapi jangan terlalu banyak. Ya, kalau dikit-dikit rahasia, HP ini bunyi mak klunting, ono SMS, ono WA, jabrinan, apa-apa langsung teratap, langsung direbut. Macam itu. Itu kan berarti memang ada rahasia di media sosial kita itu. Nah, suami istri masih seperti itu, ya itu kalau bisa dikurangi. Jadi kita itu harus saling terbuka.
terhadap pasangan kita. Jangan terlalu banyak rahasia lah. Boleh ada rahasia tapi ya jangan terlalu banyak, jangan terlalu gitu. Tapi memang ada hal-hal yang memang kita harus rahasiakan, yang harapannya dengan menjaga ini mungkin akan lebih menjaga hubungan. Tapi bukan berarti merahasiakan hubungan dengan orang lain ya. Itu suatu yang tidak benar itu. Seperti itu. Jadi ya kita harus tahu memilah dan memilihnya itu. Kemudian sikap saling memahami. Yaitu kadang untuk tahap-tahap awal, tahun-tahun awal memang ya meskipun kita sudah tahu, sudah kenal, sudah pacaran dan sebagainya, sudah lama, tapi titik nolnya itu ya ketika nikah itu. Karena selama ini kan hidup meskipun sudah lama mungkin pacaran tapi tidak bersama tuh. Masih sendiri-sendiri lah di rumah. Nah, ketika sudah menikah kan otomatis ibaratnya hitungannya 24 jam itu bersama. Nah, disitulah akan semakin banyak muncul hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita ketahui dari pasangan kita. Nah, makanya disinilah kita sebagai seorang yang sudah menjadi suami istri itu harus bisa saling memahami pasangan, segala kelebihan dan kekurangan, dan juga perbedaan pastinya. Nah, jangan banyak tuntut dari pasangan. Kalau kamu bisa membahagiakan saya, maka saya baru. Nah, ini kan sifatnya egois. Jadi kita minta imbalan dulu. Harusnya kan kita memberikan sesuatu dulu dan pastinya akan timbal balik. Jika kita menebarkan kebaikan, ya pastinya kita akan juga menuai kebaikan. Man yazro yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia yang akan memanennya. Nah, Mas dan Mbak ini kan anak-anak petani mungkin ya. Pastinya orang tua atau Mas dan Mbak ini juga sudah tahu petani itu sopo sing nanam, sopo sing manen. Enggak mungkin kan orang tua kita nanam tapi yang manen tetangga kita kan enggak mungkin. Jadi sama prinsipnya, kalau kita menanamnya itu bibit yang baik, kemudian dikelola dengan baik, ya pastinya hasil panennya ya pastinya juga akan baik. Itu wajarnya, normalnya memang seperti itu. Kecuali memang ada faktor-faktor yang lain yang bisa menjadikan panenan kita itu tidak baik. Tapi secara normal, wajarnya ya seperti itu. Kita berbuat baik, kita menanam yang baik, dikelola dengan baik, pasti panennya juga baik. Kemudian ada prinsip saling tabadul bahasa Arabnya, yang berarti tidak menunggu pasangan melakukan terlebih dahulu. Next, Mas. Selanjutnya menjaga komitmen. Ini ya tadi kejujuran, kemudian kesetiaan, dan diiringnya ini bisa dipelajari nanti. Kemudian meneladani Rasul. Ya kita itu orang Islam ya Mas dan Mbak. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah panutan kita, teladan kita. Bagaimana Rasulullah berbuat baik kepada keluarganya. Jadi dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Nah, secara umum seperti itu. Jadi yang ukuran tolak ukur kebaikan itu ya seseorang itu kepada keluarganya dulu. Jangan kepada orang lain dulu. Kita kepada keluarga tak gelemi, kepada orang lain malah baik-baik sekali. Di mata masyarakat kita itu orang baik, tapi padahal di mata istri atau suami dan anak-anaknya itu bukan termasuk orang yang baik, kan bahaya kayak gitu. Makanya kita itu berbuat baik itu minimal pertama yang kita lakukan adalah berbuat baik kepada keluarga. Kemudian mengingat tadi komitmen akan diuji dengan konfliknya. Tadi sudah kami sampaikan ya. Kita itu diuji pasti. Allah akan memberikan ujian. Ya insya Allah itu memberikan ujian ya sesuai kadar kita lah. Tidak mungkin Allah memberikan ujian yang di luar kemampuan kita. Makanya siap-siaplah untuk menghadapi berbagai masalah rumah tangga. Ya inilah gimana kita diuji. Kemudian jika bisa menyelesaikan konflik maka akan menjadi kuat. Ya dengan ujian itulah kita akan menjadi orang yang naik derajatnya.
kita akan tahu bahwa kita itu mampu dalam membina rumah tangga ini. Nah, bagi Mas dan Mbak yang mungkin usia mungkin masih remaja ya, saya melihat memang usia 19 tahun, dia mungkin 20 tahun ke bawah itu memang usia remaja. Usia remaja itu memang cenderung mungkin secara emosional masih naik turun emosinya. Jadi ya ini memang harus ekstra bagi Mas dan Mbak. Ada yang kesenggol sidik, belayer itu mungkin ada. Tahu belayer ya Mas? Belayer itu naik pas konvoy kok kampanye itu main dengan klak apa gas itu, belayer. Jadi ada yang tipenya seperti itu. Apa? Gampang marah. Ada masalah sidik, sing maju emosi nese, nesu nese, nggak dipikir-pikir. Wis pokoknya nesu se, gue pikir kiri ya, tidak seperti itu. Seorang suami itu ya harus, atau seorang ya semuanya lah, suami istri itu harus bisa meredakan emosi. Dan itu yang menjadi tanda-tanda kematangan emosi, tanda-tanda kedewasaan. Salah satu tanda kedewasaan itu bisa kontrol emosi, bisa mengelola emosi kita. Memanage kapan kita harus marah, kapan kita harus menahan amarah kita. Dan tahu kadar marah kita. Ora terus lepas ketika kita pengen marah, ya kabeh ditoki kabeh, sikil papat metu kabeh lah ibaratnya gitu. Wis karo ngamuk karo apa lah, itu kan berarti memang dia belum matang untuk menikah itu. Karena justru pembinaan gimbin ini, pembinaan nikah, pembinaan pranikah ini kan dalam rangka menyiapkan kuda-kuda ibaratnya. Kalau kuda-kuda itu biasanya latihan bela diri ya. Tahap awal, dasar awal ketika belajar bela diri adalah berdiri. Berdiri dengan kuda-kuda yang kuat. Kalau kuda-kuda yang kuat itu ketika kita menahan serangan atau melancarkan serangan, itu kita sudah kuat. Makanya ketika ada kegiatan bin-bin ini adalah bagaimana menyiapkan Mas dan Mbak calon pengantin ini kuat ketika menghadapi berbagai macam permasalahan. Jadi yang difokuskan bukan ketika Mas dan Mbak ini hidup bahagia, nah itu tanpa diarahkan, tanpa dibimbing pun mungkin bisa menjalani sendiri. Nah yang kita arahkan adalah bagaimana Mas dan Mbak ini kita siapkan ketika menerima berbagai macam permasalahan yang terjadi di rumah tangga. 5 menit lagi, Pak. Makanya ketika jika bisa menjalin konflik maka menjadi kuat. Tapi jangan dihindari. Masalah itu bukan dihindari, tapi lebih pasnya mungkin dihadapi. Seperti itu, tidak dihindari. Nek dihindari maka masalah itu akan tetap ada. Tapi nek dihadapi masalah itu akan dipecahkan dulu. Ibaratnya ada batu, itu harus dipecahkan, bukan dihindari. Kalau dihindari kita besok lewat situ lagi, batunya masih ada. Tapi nek kita pecahkan batu itu, besok lewat situ lagi, batunya mungkin sudah jadi pasir atau kerikil. Next Mas, apa? Lanjut. Ya, ini sekilas. Nah, ini nanti ini mungkin bisa dibaca sendiri ya oleh calon pengantin Mas. Kalau dibaca sendiri kemarin sudah ada momennya Pak. Waktu di aplikasi itu sudah diberi nih. Oh gitu. Ya. Jadi gini, oke ini konklusi aja ya. Karena tinggal 5 menit. Jadi gini Mas dan Mbak calon pengantin bahwa menikah itu butuh persiapan mental semacam itu. Karena dalam kehidupan rumah tangga itu banyak dinamika yang terjadi. Ya, dinamika yang terjadi itu kalau ada matang emosinya sudah dewasa itu apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu pastinya akan bisa kita ya meleset-melesetnya mungkin adalah yang kita nggak disitulah peran kami di KUA itu. Bentar, 1 menit lagi. Jadi Mas dan Mbak ini
masih bisa, atau kami di KUA itu masih membuka layanan bagi orang yang sudah menikah. Jangan dikira kami hanya melayani orang yang mau nikah. Di KUA itu masih bisa melayani bimbingan pernikahan, bukan bimbingan pranikah. Mungkin Baik. langsung Ya, mungkin itu saja, Mas. Ya. Itu saja mungkin. Jadi intinya silahkan Mas dan Mbak calon pengantin tetap ke KUA jika ada permasalahan, sehingga permasalahan itu tidak langsung menuju ke perceraian atau perpisahan. Masih bisa diatasi dengan konsultasi-konsultasi. Oke, mungkin demikian Mas. Terakhir, mungkin ada pertanyaan Mbak Ambar, Mas Sutras? Silakan. Mendengarkan ya Mbak Ambar, Mbak sama Mas Sutras ya. Iya. Ya. Rumahnya mana Mas Mbak Ambar? Ngepoh Lor. Nggih. Ngepoh nggih, ngepoh. Nggih. Ngepoh Lor. Banyu Sidi, Pak, Banyu Sidi. Banyu Sidi minggah. Iya. Mbak Ambar pernah lihat saya atau enggak pas di ngisi khotbah itu? Saya yang ada MI-nya itu Ngepoh Lor apa Ngepoh Kidul? Ini Ngepoh Kidul. MI Banyu Sidi juga. Ngepoh Kidul ya. Ngepoh Kidul ding ya. Saya lupa. Nggih. Saya sering dulu ngisi khotbah di Ngepoh Kidul. Salam kenal. Ya. Mas Sutras dari mana? Ngepoh Lor. Oh, Ngepoh Lor juga, Pak Enggo. Ya. Mbak, ada Mbak Septi, ada yang perlu dipertanyakan, Mbak Septi? Ada yang tanya? Oh, enggak ada. Kalau monggo. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, khususnya bagi para calon pengantin yang bisa hadir, yang bisa mengikuti. Mohon maaf segala kekurangan, hanya share pengalaman-pengalaman saja, dan semoga Mas dan Mbak calon pengantin bisa melaksanakan hajatannya sesuai hari-hanya, sesuai tanggal, rencana, dan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Ahmad Saifuddin yang telah memberikan materinya tentang psikologi keluarga. Kurang lebih bagaimana cara kita kemudian untuk menyikapi sebuah masalah. Masalah tidak disingkiri, masalah tidak dihindari, akan tetapi bagaimana masalah itu kemudian dihadapi dan dipecahkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana menanamkan kepemahaman antara calon pengantin atau antara suami dan istri agar terjadi komitmen bersama untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian materi dalam kesempatan kali ini, materi psikologi keluarga. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.